wilayah Timor Leste. Yang kedua, tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Coba kalian cermati kartu tanda penduduk atau KTP milik kedua orang tua kalian. Informasi apa yang Anda temukan di KTP tersebut? Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan, menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, antara warga negara dan penduduk itu pengertiannya lebih luas penduduk, karena warga negara juga termasuk penduduk. Asas-asas kewarganegaraan yang pertama, yaitu ada asas mutuality, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B, karena berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Yang kedua, ada ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia tetap menjadi warga negara B karena berdasarkan kepada keturunan atau pertalian darah. Dari kedua asas ini, kemudian muncul ada dua istilah, yaitu apatrid dan bipatrid. Apatrid yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid yaitu seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Cara memperoleh kewarganegaraan yaitu yang pertama atas dasar kelahiran, yang kedua pengangkatan, yang ketiga naturalisasi, dan yang keempat melalui pernyataan memilih. Naturalisasi di sini ada naturalisasi istimewa dan ada naturalisasi biasa. Naturalisasi istimewa itu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Kemudian kalau naturalisasi biasa, itu seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus melalui cara-cara. Yang pertama, dia sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara lebih dari 1 tahun. Yang keenam, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi memilih di sini yaitu ada 2 hak. Yang pertama ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Jadi, seseorang dalam naturalisasi biasa, karena dia mengajukan
sendiri cara-cara memperoleh kewarganegaraannya, maka dia bisa memilih suatu kewarganegaraan. Sedangkan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Hak repudiasi ini berlaku untuk naturalisasi istimewa. Misalkan, Irfan Bahdim, dia diberi kewarganegaraan Indonesia. Dia berhak menolak. Itu yang dinamakan dengan hak repudiasi. Kemudian, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan. Dan yang terakhir, masuk ke dinas asing tanpa izin. Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.